apa cita-cita anak Palestina. Di tempat kita cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi advokat, cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Tapi cita-cita anak Palestina lebih 90% cita-citanya ingin menjadi orang yang berkata tidak ada hubungan kita dengan Palestina, itu murni hubungan konflik antara Palestina dengan Israel, maka dia tidak mengerti ajaran Islam. Kita baca Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau orang mengatakan itu Palestina tidak ada hubungan agama, maka Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kita beriman kepada Isa alaihi salam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Rasul utusan Allah. Isa lahir di Palestina, besar di Palestina, diangkat dari Palestina. Kita beriman kepada Musa alaihi salam, ditulis namanya dalam Al-Quran. Musa lahir di Mesir dan berhijrah ke Palestina. Namanya 4 kali kita sebut. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim lahir dan besar di Babilonia, Irak, tapi kemudian dia hijrah ke Palestina. Nabi Ishak di Palestina, Nabi Ismail di Palestina, hijrah ke Makkah Al-Mukarramah. Nabi Musa hijrah ke Palestina, Nabi Isa lahir besar di Palestina, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj ke Palestina, barulah naik ke Sidratul Muntaha. Maka hubungan kita bukan sebagai hubungan kemanusiaan, tapi hubungan yang lebih kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai kau bukan seorang muslim, andai tak percaya kepada Muhammad untuk menyaksikan kebiadaban Israel, cukuplah sebagai manusia, tak perlu menjadi seorang muslim untuk kasihan kepada Palestina. Tidak perlu menjadi seorang mukmin untuk peduli kepada Palestina. Cukup menjadi manusia yang berakal sehat, maka sudah cukup untuk membela Palestina sebagai manusia. Oleh sebab itu sekarang bergejolak orang-orang Eropa yang tidak bertuhan, ateis, tak percaya kepada Tuhan, tapi tetap membawa bendera Palestina. Maka aneh bin ajaib kalau ada orang Islam yang setiap hari berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tak tergerak hatinya melihat apa yang diderita oleh Palestina. Nanti sampai masanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai batu pun akan berkata, ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadzal yahudi, ini di belakangku khalfi ada seorang Yahudi, uqtulhu, bunuhlah dia. Satu saja yang tidak mau menunjukkan tempat Yahudi, yaitu syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pohon pinus. Alhamdulillah, ketika saya sampai di kota Rafah, ini Mesir, ini Palestina, lalu ada satu kota bernama Rafah dibagi 2. Perjanjian damai antara Mesir dengan Israel, maka mereka ambil setengah dan diambil oleh Mesir setengah. Di tengah kota ini dibuat satu garis lurus perbatasan dengan tegangan listrik, tegangan tinggi, pagar kawat, sehingga antara orang Rafah yang ada di Mesir dengan yang ada di jajahan Israel putus kontak, hanya bisa berhubungan lewat alat komunikasi, padahal mereka punya kota yang indah sebelum penjajahan Israel tahun 1946. Dari sana kita lihat hijau. Ternyata yang hijau mereka tanam itu adalah syajaratul gharqad, pohon yang memang sudah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan di bawah Masjidil Aqsa ini ada tempel, kuil King Solomon yang mereka agungkan, yang dalam Al-Quran kita menyebutnya Nabi Sulaiman alaihi salam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak dari Nabi Daud alaihi salam juga mentauhidkan Allah.
tapi mereka merusak ajaran ini dan mereka membawa ini sebagai slogan. Oleh sebab itu ada seorang berkeluarga negaraan Perancis bernama Roger Jaraudi masuk Islam, bersyahadat, dan dia menulis buku bahwa Israel membangun negara berdasarkan mitos. Maka pemerintah menangkap Roger Jaraudi, dipenjarakan, tapi dia puas karena dia sudah mengungkap bagaimana kebatilan Israel. Penjajahan terbesar di atas dunia hari ini dilakukan oleh Israel. Tembok terpanjang di dunia hari ini, tembok yang dibangun oleh Israel. Sebenarnya di balik ini semua adalah Allah mau memperlihatkan kepada kita mana yang berjuang menegakkan agama Allah, mana yang diam saja. Bagi Bapak Ibu warga Jakarta yang mampu untuk berjihad, tapi tentu bukan jihad fisik, karena Israel lebih kuat daripada kita. Saya tidak ingin selesai saya tausiah khutbah tadi oleh kiai kita berapi-api, ditambah lagi ceramah Ustaz Somad, lalu selesai ini bapak-bapak mohon izin ke keluarga semuanya pergi ke Israel. Selesai ini besok kita baca koran, ada 3 warga Jakarta di Israel terbengkalai karena tidak dapat nasi uduk. Jihad yang kita lakukan bukan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang sanggup mempersiapkan hartanya, ada namanya Syam Organizer, ada namanya Sahabat Al-Aqsa, cari nomor rekeningnya, kirimkan. Ada salah satu artis kita yang berangkat ke sana langsung. Mungkin dia punya finansial biaya yang luar biasa, badannya sehat, uangnya banyak, dia pergi ke sana untuk melihat langsung. Ada pula saudara kawan kita yang dengan hartanya, tolonglah, tapi andai tidak bisa, maka kiai kita melalui khutbah Jumat tadi mengajak kita berdoa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang Allah yang teraniaya di Palestina. Orang-orang yang sekuler, liberal, iseng-iseng mulai mengetes ustaz. Kenapa ketika dulu Abrahah datang menghancurkan Ka'bah, Allah mengirim fa arsalna alaihim tayran ababil, kami kirim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil, lalu mereka ditembak dengan peluru-peluru sijil, yaitu batu-batu dari neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Mengapa itu tidak terjadi sekarang Ustaz? Perlu kita cermati sejarahnya. Zaman itu tidak ada orang beriman. Abdul Muttalib seorang laki-laki yang soleh sendirian, dialah yang memegang kunci Ka'bah. Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Muttalib datang membawa kunci Ka'bah, dia serahkan kepada Allah. Di pintu itu dia berkata, inna lihadzal baiti rabban yahmih, rumah Baitullah ini ada Rabb, pemilik, pencipta, pelindungnya. Aku tak sanggup menjaganya, ya Allah jagalah dia. Zaman itu tidak ada orang beriman, tapi hari ini 2 miliar orang beriman. Asia Tenggara saja lebih dari 1,5 miliar. Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Patani Thailand Selatan. Maka ini sudah cukup. Belum lagi dari daratan India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, lalu kemudian 22 negara Arab yang terpecah dari mulai Yaman sampai ke Maghribi Maroko di Afrika Utara. Umat Islam yang tersebar di Eropa, imigran dari Jerman yang sudah ada di Jerman, imigran dari Turki hampir lebih 2 juta orang. Umat Islam tersebar banyak. Ini adalah tantangan bagi umat Islam, bagaimana menolong Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa 18 bulan lamanya, 18 bulan 17 menghadap ke arah Masjidil Aqsa sampai akhirnya turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang mendengarkan langsung maupun tidak langsung tausiah singkat ini semua menjadi teguran bagi kita.
pulang dari sholat Jumat masih bisa makan kenyang dengan anak sambil tertendum tertawa. Betapa saudara kita di sana. Saya pernah satu asrama dengan orang Palestina. Saya tanya langsung, bagaimana keadaan keluargamu di sana? Apa kata dia? Satu asrama dengan saya ketika sama-sama kuliah. Abdus Somad, seandainya mereka bunuh kami, sudah lama kami mati. Tapi mereka tidak ingin kami mati. Mereka datang ke rumah kami, mereka pecahkan tempat air, mereka buat kami kehausan setengah mati. Mereka ambil dengan senjata laras panjangnya, mereka pecahkan tempat-tempat minyak zaitun, karena mereka tahu kami tak dapat hidup tanpa zaitun. Mereka hancurkan sawah, mereka hancurkan sawah gandum makanan pokok kami. Mereka ingin membuat kami setengah mati, tapi kami tak akan meninggalkan negeri ini sampai satu saja, ish kariman, hidup mulia, Palestina merdeka, au mut syahidan, atau mati sebagai orang yang syahid. Maka ada sesuatu yang mengerikan tapi sekaligus membanggakan. Pemerintah asing Amerika, Eropa mengadakan survei apa cita-cita anak Palestina. Di tempat kita cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin menjadi advokat, cita-cita ingin menjadi pengusaha sukses. Tapi cita-cita anak Palestina lebih 90% cita-citanya ingin menjadi seorang yang mati syahid. Maka apapun profesinya, ish kariman, kalau kau hidup, hiduplah mulia. Au mut syahidan, kalau mati maka mati syahid. Maka pemerintah Mesir lewat masyarakat muslimnya membuat slogan mempertahankan makanan produk Islam, tidak membeli produk-produk dari Israel yang sekian persennya dibelikan untuk peluru membunuh saudara-saudara kita. Uangnya uang kita, kita yang memakai, dari deterjen sampai sikat gigi, sampai tekstil, sampai alas kaki. Produk Amerika dan Eropa bekerja sama dengan lembaga Israel untuk membantai saudara-saudara kita. Alhamdulillah, di negeri yang kita cintai, Republik Indonesia, kita digalakkan untuk memakai produk sendiri, negeri asli sendiri, tidak ada kaitan dengan impor dan Israel. Maka kembalilah kepada produk-produk kita, karena sedikit banyak kita sudah menyumbang membeli peluru untuk menyobek jantung saudara kita. Dulu kita tidak bisa melihatnya, tapi sekarang nyata. Twitter, WhatsApp, Instagram, sahabat-sahabat kita berkirim tentang video. Sampai hari ini saya tidak sampai hati untuk melihat penyiksaan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina yang tak berdosa. 14 abad yang lalu Nabi kita berpesan, kalau kalian berperang, satajiduna rijalan fis sawami', kalau ketemu pendeta-pendeta di gereja, la ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqiranna syajaratan, jangan potong pokok kayu. Wala nakhlan, jangan potong pohon korma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Sebelum kesepakatan Jenewa, aturan perang internasional, PBB, United Nation, Nabi 14 abad yang lalu sudah melarang jangan bunuh anak kecil, perempuan tua, renta, hamil, pendeta. Mereka bukan objek perang. Tapi Israel di tahun 2017, anak-anak tak berdosa, mereka pukul berdarah kepalanya. Tak sampai hati kita sampai hari ini melihat itu di video, di HP kita, dikirim sahabat kita lewat Instagram, mereka share lewat Facebook. Ada yang marah, berkecamuk dalam hatinya, tapi kita hanya memanjatkan doa. Ingat, ad-doa silahul mu'min. Anak-anak kita, dudukkan sejenak, perhatikan. Mungkin kita perlihatkan di slide TV kita, kita perlihatkan, oh anakku kau sekarang senang, bisa indah makan, jalan-jalan ke mall, bisa menikmati indahnya udara segar. Tapi coba kau lihat saudaramu di Palestina, cara mendidik anak-anak kita bukan sekedar bercerita, tapi melihat gambar yang bisa mencerita beribu kata. Maka pikiran-pikiran negatifnya insya-Allah akan hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat balik yang hadir di masjid ini, adapun yang menyaksikan melalui streaming, maka kita berharap kepada Allah bersama orang-orang beriman, kita berdoa di akhir majlis bisirril Fatihah,
bertawassul kepada Rasulullah ala hadhihi niyah. Al-Fatihah.